Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat. Apapun yang Anda hadapi, Anda tetap setia. Kembali hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu siapa itu Yohanes Pembaptis, bagaimana kisahnya. Satu hal yang saya renungkan hari ini adalah bahwa mujizat itu masih ada. Bahwa mujizat Tuhan akan terjadi pada orang yang selalu setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita dengar kisah tentang Elisabet. Dia mengandung bukan pada usia yang muda. Dan justru disinilah kita melihat bahwa Allah senantiasa menyertai umat-Nya. Allah punya rencana yang baik bagi setiap kita, asalkan kita percaya kepadanya. Kelahiran Yohanes Pembaptis sungguh merupakan rahmat bagi kita semua. Yohanes dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kelahiran Yohanes Pembaptis sungguh mendatangkan berkat bagi Anda dan saya. Tadi kisah kita mendengar, dia harus diberi nama Sakaria menurut nama bapaknya. Lalu ibunya mengatakan tidak, ia harus dinamai Yohanes. Lalu mereka juga bingung, tidak ada satu anggota keluarga pun yang bernama Yohanes. Lalu mereka meminta pendapat dari Sakaria. Sakaria menulis di batu tulis, namanya adalah Yohanes. Lalu terlepaslah lidahnya, lalu ia memuji Tuhan. Sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja, dan mereka melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan.
Dan mujizat itu sekali lagi pasti akan senantiasa selalu terjadi. Ketika mujizat itu terjadi, mereka tidak hanya bergembira sendiri, tapi mereka kembali kepada Allah, memuji-muji Allah akan semua yang terjadi dalam kehidupan mereka. Akan menjadi apakah kelak anak ini? Karena tangan Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari. Kalau hari ini Anda bimbang, Anda takut, Anda dihadapkan pada banyak persoalan, sekali lagi, mujizat masih ada. Bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita memasrahkan hidup kita, bekerja sama dengan Tuhan, membiarkan kuasa-Nya menyertai perjalanan hidup kita. Sekali lagi, rencana Tuhan akan indah pada waktunya, asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan akan memakai hidup Anda. Seburuk apapun hidup Anda, Tuhan akan memakai hidup Anda. Dan kita membiarkan karya Roh Kudus berkarya dalam diri kita, agar kuasa-kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita semua. Mari kita belajar dari keluarga ini, dari Elisabet, dari Sakaria dan Yohanes. Mereka selalu setia kepada Allah. Mereka selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan keselamatan itu terjadi bukan hanya pada mereka, tapi juga bagi kita semua. Ingat baik-baik, kebahagiaan harus kita bagikan. Seperti yang dilakukan oleh Elisabet dan Sakaria. Rahmat yang mereka terima, berkat yang mereka terima, sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka berkumpul untuk memuji Allah, melihat keagungan Allah dalam diri Elisabet dan Sakaria. Mereka menjadi takut. Tapi mereka semakin melihat kemuliaan Allah dalam diri keluarga ini. Mari kita berjuang agar keluarga kita juga menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Semoga kita juga sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap kepercayaan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain melalui anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kita. Semoga kita tetap setia dan percaya pada rencana Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini kembali kita diteguhkan iman kita dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Di masa tuanya, Elisabet mengandung. Dan anaknya ini menjadi orang yang sungguh luar biasa, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang selalu mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menampakkan kehadiran Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya dalam kegelapan, kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan serta kegembiraan Putra-Mu, anak domba yang menghapus dosa kami. Semoga kegembiraan yang memenuhi Santo Yohanes ketika mewartakan kedatangan Sang Penebus juga memenuhi gereja-Mu masa kini. Maka kami akan mengakui bahwa kami telah Kau lahirkan kembali dan hidup ilahi berkat jasa Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.